Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hendra SEIMA, pimpinan wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia Sumatera Utara, PWGMPI Sumatera Utara, mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita sambut panggilan Allah untuk merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang duafa. Semoga di akhir Ramadan kita meraih predikat takwa. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi man syaa bil ma'asyiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah Ta'ala bijami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat GMPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak bosan-bosannya di bulan suci Ramadan kita mensyukuri segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Allah hari ini berikan sudah apa yang kita inginkan dan apa yang kita minta. Jauh-jauh hari kita minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna fi Ramadan. Dan sampaikan pula usia kami kepada bulan Ramadan. Hari ini Allah sudah tetapkan kepada kita ketentuan kepada kita, doa-doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat GMPI muliakan Allah dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa dalam bulan suci Ramadan Allah memberikan kepada kita satu bulan yang sangat luar biasa. Dalam satu tahun 12 bulan Allah sisipkan satu bulan untuk kita mengintrospeksi diri kita, untuk kembali muhasabah diri kita, untuk kembali mencarger iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan hari ini, sahabat GMPI muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu untaian kisah yang akan kita bicarakan sambil menunggu saat-saat istirahat kita selesai melaksanakan ibadah tarawih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman. Allah tidak gunakan kalimat ya ayyuhal insan, ya ayyuhal bashar, ya ayyuhan nas, melainkan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan syahdu, panggilan sayang, panggilan sangat luar biasa diantarkan Allah kepada kita melalui kalam-kalam dan firman-firman-Nya. Sambutlah itu, sahutilah itu firman Allah, sahutilah panggilan Allah dengan melaksanakan kutiba alaikumusiyam, melaksanakan ibadah Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ilustrasi kisah yang akan kita angkat pada malam hari yang berbahagia ini? Diceritakan bahwa ada seorang yang sangat hidupnya sederhana. Pekerjaannya hanya sebatas jual kapas. Kalau kampung kami bilang kapu, terbalik, kampung kami bilang kapas. Orang Medan bilang kapu. Seorang sahabat yang pedagang kapu ini hidupnya sederhana. Dengan modal 1 dirham tadi dia membeli kapas. Tapi hasil penjualannya dari 1 dirham menghasilkan 2 dirham. Berarti setiap 1 dirham menghasilkan 1 dirham, keuntungan 1 dirham. Namun bangganya kita melihat sahabat yang jual kapuk ini,
Setiap 1 dirham yang dia dapatkan, dia peroleh dari keuntungan menjual kapuk. Yang 1 dirham itu dibagi 2. Kalau kita pikir-pikir kembali, dalam konsep ekonomi, dari 1 dirham yang kita dapatkan menjadi keuntungan, itu akan diputarkan lagi menjadi modal, terus berkembang menjadi modal yang begitu banyak. Tapi modal dunia, konsep ekonomi dunia. Tapi konsep ekonomi yang dibangun oleh sahabat pedagang kapuk ini adalah konsep ekonomi akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perdagangan, suatu perniagaan yang tidak akan pernah rugi, selalu untung. Saking untungnya, min azabin alim, Allah akan berikan salah satu keuntungan terbebas dari azab yang sangat pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Ini yang diamalkan oleh sahabat itu. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartanya dan dengan dirinya dengan hartanya. Kita kembalikan kepada kisah kita tadi, bahwa dengan keuntungan 1 dirham, yang 1 dirham itu dipotong menjadi 2, dibagi menjadi 2. Separuh keuntungan itu dijadikan sebagai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Yang sepotong lagi, separuh lagi, itu disedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Luar biasa dahsyatnya. Walaupun sedikit, dia mengamalkan sedekah. Dia mengamalkan Al-Quran. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan dia mampu maupun tidak mampu, baik dia kaya maupun tidak kaya. Dengan rutinitas atau amalan setiap mendapatkan 1 dirham keuntungan dibagi 2. Separuh untuk kebutuhan hidup, separuh untuk sedekah. Terus setiap hari. Sampai suatu ketika sahabat GMPI dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada terjadi keributan di pasar tempat pedagang kapuk ini berjualan. Ada seorang yang kalau kita bilang mau memungut pajak lah, namun secara ilegal, secara paksa, tak ada surat izin dari pemerintahan setempat. Berantam adu mulut dengan pedagang yang lain, nggak terima dipungut zakatnya atau pajaknya, nggak terima diminta haknya, bersikeras. Yang mengambil pun bersikeras. Sibuklah mereka ribut. Ketika mereka ribut, ternyata pedagang kapuk ini sudah selesai jualannya, sudah habis dagangannya, sudah mendapatkan keuntungan 1 dirham dan modal balik 1 dirham, 2 dirham di kantongnya. Melihat keresahan itu, melihat keributan itu, dia nyamperin. Dia datangi seraya berkata dan bertanya, ada apa bang? Kok bisa ribut-ribut kayak gini? Sampai mengeluarkan senjata tajam, bawa pisau, sampai mau bunuh-bunuhan, pukul-pukulan, ada apa? Dijelaskan kronologi kisahnya. Berapa rupanya? 2 dirham. Oh, cuman gara-gara 2 dirham mau sampai pukul-pukulan, sebunuh-bunuhan. Masing-masing mempertahankan egonya. Yang satu mau mengambil haknya, yang satu lagi memaksa. Karena pedagang kapuk ini tak mau terjadi keributan di pasar seperti itu, karena 2 dirham di kantongnya ada. Di kantongnya 2 dirham itu diberikan kepada orang yang meminta tadi. Habislah uang di kantongnya. Dia pulang melenggang, nggak bawa apa-apa. Sahabat GMP muliakan Allah, ketika habis sudah di kantongnya, dia nggak pernah terpikir lagi dengan uangnya. Dia nggak risau lagi dengan hartanya yang habis begitu saja. Dia nggak terpikir besok hari mau memanfaatkan modalnya apa yang mau dijadikan sebagai modal, untung dan lain sebagainya. Sampai depan rumah, alhamdulillah dia punya istri soleha, bukan istri toleha. Istri soleha itu selalu nunggu suaminya pulang waktu jam suaminya pulang, dan nunggunya di rumahnya sendiri, bukan di rumah orang. Kebanyakan bini-bini sekarang nunggu laki pulang, nungguin di rumah orang sambil nonton Ikatan Cinta. Cuman kadang
Ini yang dikhawatirkan antara istri soleha sama istri toleha. Istri soleha yang punya sahabat itu dia tunggu lakinya pulang. Ditengok nggak bawa apa-apa, namun senyum tetap sumringah. Begitu datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang pertama kali ditanya istrinya, bukan dah laku atau laris dagangan bang, tidak. Tapi yang ditanya istri soleha itu kepada suaminya, bagaimana keadaan pasar bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seharian kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tibalah saatnya kita untuk berbuka. Semoga puasa kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Jalan pulang menuju Ka'bah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.